Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini, di kediaman guru kami, orang tua kami Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, afiah, panjang umur, dan juga segenap keluarga besar beliau. Wabil khusus sahibul majlis akhina Al-Habib Husain bin Lutfi bin Yahya diberikan kesehatan, dan juga yang hadir tengah-tengah kita Al-Habib Umar Al-Mutahhar, alhamdulillah diberikan kesehatan. Tahun lalu kita hadir di sini haul Al-Habib Ja'far yang pertama. Saat itu Habib Umar didorong dengan kursi roda. Sekarang sudah sehat, alhamdulillah. Wa insyaallah makin sehat, afiah insyaallah, alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah hadir tengah-tengah kita juga Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Ibn Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Al-Segaf. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Dan juga para tetamu kita yang datang dari Tarim, dari Hadramaut, Masya Allah Al-Habib Ali bin Hasan Balfaqih, dan juga segenap rombongan beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak bangkitkan kita dari majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan berkat awliya wassalihin, dengan berkatnya Al-Habib Ja'far insyaallah Al-Kaf. Allah Ta'ala angkat derajat beliau insyaallah, dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Sebab mereka para wali-walinya Allah, para awliya wassalihin, kematian itu tidak menurunkan derajatnya mereka. Justru para aulia wa salihin, perhatian mereka kepada murid-muridnya setelah wafatnya mereka lebih besar daripada semasa mereka hidup. Kenapa? Sebab orang ketika hidup maka dia terbatasi dengan hukum-hukum duniawi, dengan hukum-hukum jasad yang penuh keterbatasan. Tetapi ketika ruh keluar dari jasad, terlepas semua ikatan duniawi, maka perhatiannya kepada orang-orang yang terhubung, terkoneksi dengannya lebih besar daripada tatkala mereka masih di dunia ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Dan mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyembunyikan sirnya pada wali-walinya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, innallaha akhfa thalath fi thalath. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhanya di dalam ketaatan. Fala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Karena itu jangan meremehkan ketaatan sekecil apapun juga. Kadang ketaatan yang kecil menjadi penyebab anugerah besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Jangan meremehkan kemaksiatan. Gara-gara kemaksiatan orang bisa terjerumus dalam su'il khatimah. Waliyadzubillah. Dan Allah menyembunyikan sirnya, rahasianya pada diri kekasihnya, para wali-walinya, pada hambanya. Maka jangan meremehkan siapapun hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kam khafifin nasi min miskini gadim tala min safwatil yagini wahana bainan nas dhu timraini wa huwa ladal haqqi azimun ali. Fa inna fayda fadlihi fin nasi jalla 'anit taqyidi wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli hali falaysa yakhtassu bidhi ansabi wala bi ahli al-jiddi wal aksabi bal faydu fadlin mun'im wahabi fihi an-nisa yagsumna karijali. Ini datuknya Al-Habib Ali Balfaqih, Al-Habib Al-Imam Allamatud Dunya, muridnya Imam Al-Haddad, Al-Imam Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Dalam rasyafatnya itu beliau menyebutkan betapa di antara hamba-hamba Allah yang menyembunyikan dirinya di kalangan manusia. Orang enggak tahu dia, akan tetapi di mata Allah dia manusia yang agung, manusia yang hebat. Dan ini diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'ath aghbar madfu' bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarah. Barangkali terkadang ada orang yang kelihatannya penampilannya nggak ada penampilan wali. Artinya dari kostumnya nggak ada penampilan kostum para wali-wali, penampilannya biasa. Bahkan
cenderung dari penampilannya yang semacam itu biasanya diremehkan. Pakaiannya lusuh, kurang rapi, kemudian juga kalau ngetok pintu orang, mau bertamu, orang menghindar, ya ini bangsa nyusahin, dipikirnya begitu. Madfu' bil abwab, ditolak di semua pintu. Tapi orang yang mungkin di mata manusia dia remeh, tetapi di mata Allah Ta'ala seandainya dia berucap, ucapannya kontan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Apalagi mereka di antara para kaum salihin yang berciri daripada kesolehan mereka, ketakwaan mereka, istiqamah mereka di jalan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Dan para wali-walinya Allah. Ini kita sekarang hidup, ini sekarang kita tahun baru. Tahun berapa sekarang? 2023. Masya Allah, ini hari pertamanya nih. Ya, ini hari pertama kita. Tanggal 1 Januari 2023. Di abad semacam ini masih ada wali-wali. Apakah masih ada para awliya wa salihin? Dikatakan bahwasanya Imam Allamatud Dunya, beliau bilang, yaqulu qaumun an hudahum dhallu qad adimu fi asrina wa gallu faqul lahum kalla walakin jallu an antarahum a'yunul juhali. Sebagian orang bilang para wali-wali di zaman kita udah nggak ada, sudah punah. Kalaupun ada sedikit sekali nggak ketahuan orang. Katakan kepada mereka, nggak punah. Mereka ada, tetapi mata kelelawar nggak bisa ngelihat matahari. Untuk melihat para wali-wali, nggak semua orang bisa melihat mereka. Harus dibutuhkan kacamata khusus. Kacamatanya nggak dijual di toko. Kacamatanya itu didapat talagi dari para masyayikh ala aidi rijal yang mengajarkan dan mencontohkan kepada kita, namanya kacamata husnudzon. Sangka baik kepada orang. Kalau kita sangka baik, kita bakal temukan para aulia wa salihin. Sampai beliau bilang, wa kam bi husnudzanni min imdadi gadnalaha man kana dzu rasyadi fi khamilin imam haqqin hadi yarawnahu nasu minal juhali. Betapa dengan sangka baik anugerah Allah Ta'ala tercurah sesuai dengan volume sangka baiknya. Yang sangka baiknya besar, anugerahnya besar. Yang sangka baiknya kecil, ya kecil. Makanya ulama bilang al-madad ala qadar mashhad. Anugerahnya Allah ya sesuai dari mashhadnya kita, dari prasangkanya kita. Dan kita sangka baik kepada orang nggak rugi. Walaupun sangka baik kita keliru. Saya kira wali, nggak taunya. Tapi nggak bakalan rugi. Sangka baik kita kepada orang nggak bakalan rugi, walaupun keliru. Dan sangka buruk kita kepada orang tidak bakal menguntungkan, walaupun tepat prasangkanya. Dan sangka buruk bisa menyebabkan seseorang su'il khatimah, waliyadzubillah min dzalik. Makanya disebutkan dalam hadis, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair husnudzan billah husnudzan bi ibadillah. Ada dua hal, nggak ada yang lebih mulia dari dua perkara ini. Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba-hamba Allah. Termasuk bentuk sangka baik kepada Allah dengan kita berprasangka baik kepada hamba Allah. Dan termasuk bentuk prasangka buruk kepada Allah dengan kita berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Ahsinidzan bil muslimin wa in kana nagi. Sangka baik kepada muslimin walaupun orang yang kita sangka baik kosong dari kebaikan, nggak ada ruginya. Sampai dikatakan oleh beberapa ulama, seandainya saya berjalan dengan seorang berzina yang di depan mata saya jalan sama dia, depan mata saya, dari sejak dia berzina, nggak lepas dari pandangan saya. Terus tahu-tahu kita jalan, terhalang sebuah batu besar atau sebuah pohon besar. Dia ngambil yang sisi kanan, saya ngambil yang sisi kiri. Ketika terselip dengan batu atau dengan pohon tersebut, jumpa lagi di ujung, batu cuma 1 meter, pohon nggak lebih dari 1 meter. Jumpa lagi di ujung, maka niscaya saya akan beranggapan orang itu seorang wali besar di mata Allah Ta'ala. Loh kok bisa? Mungkin dalam sesaat dia taubat kepada Allah dan mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak ada ruginya kita sangka baik.
apalagi di zaman yang semacam ini. Itu disebutkan bahwasanya Hadramaut negerinya para wali-wali, negerinya aulia wassalihin. Dan alhamdulillah bumi kita, bumi Indonesia pun juga dipenuhi dengan para wali-wali, negerinya para wali-wali di sini juga. Subhanallah. Nah, itu di Hadramaut itu ada beberapa tempat, beberapa kota, itu tiap hari gerbang kotanya itu dilewati nggak kurang dari 40 wali di situ. Padahal kampung yang kecil. Sampai beberapa orang di wilayah-wilayah tersebut di Hadramaut, di Tarim, dia penasaran. Negeri ini kayaknya semuanya aulia wassalihin. Dia penasaran. Dia duduk depan pintu rumahnya di tangga sambil ngadep ke jalan dengan firasatnya, kira-kira yang potongan wali ada berapa orang, sambil pegang tasbih. Dia hitung, ini penampilannya penampilan wali, 1. Lihat lagi, oh ini penampilan wali, 2. Hingga tanpa dia sadari, itu udah berkali-kali muter. Dan hampir setiap orang yang lewat tuh dia hitung. Sampai dia bilang, semua orang di kota ini kayaknya wali semua dari penampilannya. Sampai dia lihat, kayaknya ada 1 orang nih lewat, pakaiannya lusuh. Nggak ada penampilan wali. Kerjaannya pun juga kerjaannya bukan kerjaan yang bagus, kelihatannya cuma kayak pemulung begitu. Maka dia urungkan niatnya, ini sih nggak ada penampilan wali, nggak dihitung. Baru lewat dan nggak dihitung sama nih orang, tahu-tahu tuh orang berhenti, nengok, bilang, ya fulan, kenapa saya nggak dihitung? Masukkan saya dalam hitungan kamu. Dikasyaf oleh orang tersebut. Hadzal auliya wassalihin. Subhanallah. Sangka baik kepada semua orang, dan ketika kita sangka baik, kita nggak bakalan rugi saat sangka baik kepada mereka. Syekhana Al-Habib Umar ada cerita kepada kita sekalian. Ada 1 orang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mencari kesempatan, cari guru, cari syekh. Maka dia dengar ada seorang syekh, mursyid, yang menyampaikan orang kepada Allah Ta'ala. Maka dia datang kepada syekh tersebut dengan bawa hartanya udah. Dia mau luangkan hidupnya mengabdi untuk Allah. Ingin sampai, ingin kenal kepada Allah Ta'ala. Datang kepada syekh tersebut, dia ketuk pintu rumah syekh itu. Oh, ini syekh rupanya penipu, palsu. Dia ketuk pintu rumahnya, pas di jam, bukan jamnya majelis, bukan waktunya majelis, waktunya itu syekh nongkrong bersama konco-konconya ini untuk maksiat. Minum minuman keras, bikin hal yang haram. Maka dia ketuk di situ. Ini di dalam udah berkumpul beberapa orang dalam kemaksiatan, botol-botol minuman ada di situ. Maka dia bilang sama pembantunya, coba lihat siapa di situ. Diketok pintunya sekali lagi, dia bilang siapa? Dia bilang ana fulan. Namanya disebut Abdul Jalil. Dia bilang Abdul Jalil. Oh, itu Abdul Jalil, Jalil temannya kita. Teman kita nongkrong yang kita tunggu. Dipikirnya begitu, bukain. Dibukain, masuk melihat syekh tersebut, langsung dia bersimpuh, dipegangin tangannya, dipeciumin kakinya sambil menangis. Ya syekh, sampaikan saya kepada Allah. Dan ajaibnya ini orang, si murid ini yang bersungguh-sungguh, saat ketemu guru palsu ini, dia nggak ngelihat ada botol, nggak ngelihat ada tempat maksiat, yang dia lihat cuma gurunya aja. Tadinya ini si guru panik, salah orang. Dikira konconya dia. Dia panik, nggak taunya begitu ngelihat itu orang betul-betul bersimpuh depan dia dan tetap husnudzan, dia tenang, alhamdulillah. Dia pikir bakalan kebongkar aibnya dia. Bilang akhirnya, sudah, saya sampaikan kamu kepada Allah, kamu punya uang berapa? Begitu. Saya sampaikan kamu kepada Allah, gini, kamu kerja di kebun saya sana. Dipekerjakan, diperbudak di kebunnya. Oh, ini si murid tetap husnudzan, tetap sangka baik. Sampai subhanallah, selama beberapa bulan dia dalam keadaan begitu, di hatinya nggak terlintas pikiran buruk kalau syekhnya ini adalah penipu, gurunya adalah penipu. Hingga akhirnya ketika meninggal salah seorang wali di zaman tersebut, itu para wali-wali mereka kumpul bersama pemimpin mereka, Al-Qutub. Kemudian bertanya, fulan wali yang menduduki jabatan ini meninggal dunia min ahli diwan. Maka siapa yang akan kita tempatkan dalam posisinya ini? Maka pemimpinnya ini bilang,
Biar Abdul Jalil kita tempatkan di situ, kesian nih orang. Dia sungguh-sungguh mau sampai kepada Allah, dapatnya tukang tipu. Kalau yajlis makano, biar dia duduk di tempat wali tersebut. Siap? Semuanya nurut. Maka mereka bertawajuh doa kepada Allah Ta'ala. Abdul Jalil lagi di kebunnya. Lagi ngerawat tanamannya si guru palsu itu, guru gadungan. Itu ketika dia di kebunnya, dalam sesaat Allah Ta'ala berikan futuh, dibukakan hingga memandang dunia dengan pandangan yang beda. Kebongkar hijab dari syekhnya tersebut yang ternyata gadungan dan palsu. Tapi karena kesungguhan niatnya, Allah Ta'ala kabulkan apa dia punya hajat untuk sampai kepada Allah. Keesokan harinya dia datang kepada syekhnya begitu. Dia bilang, "Syekh, ya Syekh, saya pamit, saya mau pergi. Begitu saya harus pulang." Enggak dibongkar daripada aib dan kekurangan syekh tersebut, dan dia melanjutkan perjalanannya menempuh jalan para aulia wassalihin. Husnudzon, orang yang sangka baik enggak bakalan rugi, enggak bakalan menyesal. Pasti anugerah Allah Ta'ala tercurah kepada orang tersebut. Sangka baik kepada orang, sangka baik kepada semuanya. Disebutkan mereka para wali-walinya Allah, para aulia wassalihin. Apa cirinya mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya para aulia wa salihin. Teladani takwa mereka. Teladani istiqamah mereka. Teladani di dalam bagaimana peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan oleh Sayyidina Al-Habib Muhsin bin Ali As-Saggaf, ya, para salaf kita itu mereka adalah orang yang menjadi pakar di dalam keilmuan dan menjadi pakar di dalam peribadatan dan menjadi pakar di dalam adab, menggabungkan tiga hal ini. Nah, kamu kalau mau menempuh jalan mereka, manfaatahul kitab fala yafutuhul mihrab wa manfaatahul mihrab fala tafutuhul adab. Yang gagal di dalam kitab, gagal menekuni keilmuan mereka, artinya peringkat keilmuan yang nggak bisa sama seperti mereka, maka jangan gagal di dalam mihrab, dalam beribadat. Ibadatnya juga nggak bisa sama seperti ibadatnya mereka, cuma sedikit. Kalau Imam Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat, Al-Imam As-Saggaf siang 4 kali hatam Quran, malam 4 kali hatam Quran. Nah, kita paling kagak, nggak bisa seperti mereka. Ya walaupun witir 11 rakaat, nggak bisa 11 walaupun 3 rakaat. Duha walaupun 8 rakaat. Begitu. Quran walaupun 3 lembar atau 4 lembar setiap harinya. Ketika kita gagal dalam kitab, jangan gagal dalam mihrab. Dalam mihrab juga gagal, pas-pasan amalan kita dalam mihrab. Jangan gagal dalam adab. Adab seperti adabnya mereka, seperti akhlaknya mereka, seperti husnudzannya mereka, seperti kebersihan hati mereka, sangka baik mereka kepada orang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir wal Imam Tahir bin Husain bin Tahir. Hadzal Habib Tahir bin Husain bin Tahir sahib Maslakil Gharib. Seorang ulama besar, guru besar, pamannya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan gurunya beliau. Hadzal Habib Tahir ulama besar dan orang yang paling alim di zamannya. Bahkan adiknya beliau pun juga Al-Habib Abdullah bin Husain tunduk, taat, patuh kepada beliau. Tapi Al-Habib Tahir bin Husain ini punya keistimewaan. Tiap kali dengar ada ulama, dia bersimpu di hadapan ulama tersebut. Dia selalu kemana-mana bawa kitab kalau dakwah. Kalau ketemu ulama siapapun, dia buka kitab, bilang, "Ya Habib, izinkan saya, ya Syekh, saya ngambil ijazah. Baca kitab, ngambil berkah, biar saya diaku murid." Baik ulama itu yang lebih tinggi liftingnya dari dia, atau sederajat, atau bahkan yang lebih muda dari dia. Selalu datang kepada setiap orang, dia dengar ada ulama, dia bilang, "Saya mau ngaji kitab, biar diaku murid." Ngambil sanad. Radhiyallahu anhu ardah. Wah, ini akhlak dan gak bakalan rugi orang yang semacam ini. Al-Imam Ali Zainal Abidin, kemana ada ulama beliau datang begitu, dan beliau pun duduk di hadapan di majelisnya para ulama tersebut.
untuk menyimak, mendengarkan. Dia bilang ilmu itu harus didatangi. Dimanapun ada majelis ilmu, datang dan hadir. Wahakadha. Nah saudara-saudara sekalian, anugerah Allah Ta'ala demikian luas, nggak bisa dibatasi oleh zaman. Sebab mereka para wali-wali yang zaman dulu udah meninggal dunia, sudah wafat. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang ngasih mereka? Siapa yang melantik mereka jadi wali? Allah yang memberikan anugerah. Mereka bukan apa-apa kalau bukan anugerah Allah. Mereka menjadi orang mulia karena Allah memberikan anugerah kepada mereka. Dan mereka telah wafat, tapi sang pemberi anugerah maha hidup dan senantiasa memberi. Kita kalau baca Asmaul Husna, kan di situ ada namanya Al-Mu'ti, sang pemberi. Dulu Allah Mu'ti, pemberi. Sekarang masih memberi atau enggak? Masih memberi dan senantiasa memberikan anugerah. Tatkala Imam Abdullah bin Al-Haddad di masanya beliau itu, beliau Masya Allah dikenal di masyarakat dengan keilmuannya. Ada beberapa orang bilang kepada khalifahnya Syekh Abi Bakar bin Salim, dia bilang, lihat ada anak muda namanya Abdullah Haddad, dia mau jadi seperti seolah-olah dirinya seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, mau nyaingin Syekh Abi Bakar bin Salim. Jadi provokator dari zaman dulu. Dari zaman dulu datang kepada ulama ini bilang, tuh lihat Habib Abdullah Haddad, dia mau nyaingin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka omongan ini dibawa di hadapan Al-Munsib, cucunya Syekh Abu Bakar, dan di situ ada Habib Abdullah Haddad. Terus Habib Abdullah Haddad berkata, ketika dia diucapkan demikian, ditanya, ya Abdullah Haddad, ini orang ngomong begitu. Maka Habib Abdullah Haddad bilang, Syekh ya Habib, siapa yang memberikan Syekh Abu Bakar bin Salim magam, derajat, kewalian yang demikian besar? Bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya. Dan sekarang Allah Ta'ala bisa gak memberi kepada saya seperti yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Syekh Abu Bakar? Dengar begitu, hadal Habib, dia berkata, Naam, yu'tik wa ziyadah, yu'tik wa ziyadah, yu'tik wa ziyadah. Allah maha mampu memberikan engkau anugerah itu dan lebih lagi. Engkau bisa dapatkan hal yang sama dan lebih daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Wahakadha. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Cuma kita jangan putus asa di dalam menempuh jalan mereka. Al-Habib Al-Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri, itu beliau bilang, ketika saya menempuh jalan thariqah yang khusus ini untuk sampai kepada Allah, maka guru-guru di zaman saya, ulama di zaman saya pada bilang, ya Hasan, jalan yang kamu tempuh sudah punah, jangan habiskan waktu kamu untuk menempuh jalan ini, udah gak bisa lagi, mau jadi wali udah habis zamannya. Adalah Habib Hasan bin Saleh, gurunya Habib Ali Habsyi. Habib Hasan bin Saleh dengar begitu, ini ucapan bukan bikin saya tambah lemes, tapi bikin saya tambah semangat. Makin semangat untuk menempuh jalan tersebut, hingga beliau menjadi seorang wali besar, ulama besar, seorang Al-Hasan bin Saleh Al-Bahr. Seorang wali yang agung, wali yang besar. Hadal Habib Hasan bin Saleh, di antara kewalian beliau, istiqamahnya beliau, itu nggak pernah ninggalin tahajud, nggak pernah ninggalin qiyamul lail, nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Dirinya sibuk sama ibadat, sibuk sama dakwah, sibuk sama Quran. Dan hobinya beliau, tahu hobinya apa? Sholat. Dia menulis sebuah buku kecil, tipis. Apa namanya? Dikasih nama tuh buku, Risalah Sholatil Muqarrabin. Sholatnya para wali-wali. Diajarkan ketika orang berdiri, mau takbir sholat, apa yang dia bayangkan di benaknya. Ketika berucap Allahu Akbar, apa yang seharusnya dibayangkan di benaknya. Ketika dia membaca surat Fatihah ayat demi ayat, apa yang terlintas di benaknya, diajarkan seperti apa. Itu sholatnya para wali-wali. Itu waktu beliau bersama sahabatnya berziarah kepada satu ulama wali besar di satu kota. Dia bilang, ya Habib, kita mau baca kitab di hadapan kau, kata Habib Hasan bin Saleh kepada wali tersebut. Bilang, silahkan. Ini baca daripada kitab Rosyafat. Sahabatnya beliau, dia bilang, ini kitab Rosyafat ini
Itu tidak ada yang bisa mensyarahkannya kecuali orang yang kewaliannya seperti Imam Ibn Arabi. Nah, Rosyafat yang tadi kita kutip syair-syair beliau punya yang Allamatud Dunia. Kemudian Habib Hasan bin Saleh baca kitabnya beliau yang judulnya Risalah Shalatil Muqarrabin, kitab tipis. Ketika didengarkan, sampai banyak didengarkan, kemudian itu wali berkata, seandainya, dia bilang, saya nggak kenal siapa penulisnya. Seandainya penulisnya masih hidup, patut didatangi, walaupun tempatnya jauh, patut diziarahi untuk ngambil berkah dari dia. Padahal penulisnya yang baca kitab. Sehingga sahabatnya itu mau ngasih tahu, ini dia penulisnya, tapi dicolek, diam, jangan berisik, diam, jangan dibongkar, jangan diberitahu. Ada muridnya wali tersebut berkata, la'alluhu wasif, mungkin penulisnya hanya mensifatkan sifatnya sholat wali-wali. Dia belum mencicipi. Maka dia bilang, wahai muridku, kamu nggak tahu apa-apa. Ini orang yang ngucap begini, dia udah mencicipi dan dia tahu rasanya hingga dia bisa mengucap ucapan yang semacam ini. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Hadzal Habib Hasan bin Saleh pernah satu kali beliau sakit demam. Ini wali Allah. Itu dibungkus, diselimutin dengan selimut sampai 7 lapis, demamnya masih berasa sampai keluar. Tetapi begitu tengah malam datang waktu tahajudnya dia, maka dia pukul pahanya dia, gum ya nafsisu, bangun wahai nafsuku yang busuk, yang ingin menjegal aku dari tahajud. Mau demam mau sakit, tahajud jalan terus. Dilempar itu selimut dan dia menggigil badannya. Dia panggil anaknya Abdullah bin Hasan bin Saleh, putra beliau. Bawa sini air wudu. Dibawakan air wudu, dia wudu dan dia sholat. Dia sholat tahajud seperti biasa dan ditutup, biasanya tuh beliau kalau tahajud ditutup tahajudnya dengan 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut dia baca rakaat pertama Al-Quran dari awal sampai hatam. Dan rakaat terakhir dia baca nggak banyak, cuma surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas, hanya 90.000 kali dia baca. Subhanallah. Begitu udah selesai wiridnya, sakit lagi. Tapi mau sakit, mau apapun yang beliau derita, nggak mau meninggalkan daripada istiqamah beliau, tahajud beliau. Hal yang paling beliau suka tuh adalah sholat. Pernah sekali beliau itu di tubuhnya ada tumor yang harus dipotong, diamputasi, harus dipotong tumor daging lebih di belakang tubuhnya. Dan dulu nggak ada rumah sakit, nggak ada obat bius untuk melakukan operasi. Jadi biasanya orang tuh kalau mau dioperasi itu, ya udah disiapkan besi panas yang menyala, langsung dipotong, diikat tubuhnya itu, dipotong bagian yang mau dibuang, terus ditempelkan dengan besi panas untuk menghentikan pendarahan. Itu berat, sulit sekali, tapi memang seperti itu caranya. Nah itu dokter bilang ini harus dipotong bagian tubuhnya itu. Dan cara operasinya seperti ini, harus kita ikat. Dibilang Habib Abdullah bin Hasan, putranya, ayah saya sudah tua, masa mau saya ikat? Tapi ini harus dipotong, kalau enggak bisa mencelakakan dirinya. Ditanya, kira-kira kamu perlu waktu berapa lama untuk operasi? Ya operasi kalau semuanya udah siap, besinya udah nyala, alat-alat udah siap, ya sekitar 15 menit atau 20 menit. Bilang ada. Saya punya waktu segitu, kamu bisa kerjakan begitu kapan? Saat habis sholat maghrib. Sehabis sholat maghrib, ayah saya tuh selalu sholat ba'diyah maghrib. Itu sholat ba'diyah maghribnya panjang banget. Bisa setengah jam lebih. Berdiri tuh belum rukuk itu. Kamu lakukan, operasi kamu dalam 10 menit, 15 menit, saat dia sedang sholat ba'diyah maghrib. Maka baik, habis sholat maghrib, abahnya berdiri. Begitu abahnya berdiri, dia kalau udah sholat nggak sadar sekeliling. Nggak sadar sekeliling. Maka langsung dari belakang bajunya disobek. Bagian pundaknya, sebab yang mesti apa namanya, yang ada tumornya. Disobek dari belakang, langsung dipotong, kemudian ditempelkan besi panas, kemudian diperban lagi, itu operasinya sekitar 15 menit. Udah selesai, wal habib nggak bergerak. Tetap sholat, tidak bergerak sedikit pun juga.
Sampai akhirnya ruku, selesai sholatnya, salam dari sholat, dia panggil anaknya, Abdullah, lebih Abah. Coba lihat di belakang Abah ini, di punggung Abah ada apa? Seperti ada semut yang menggigit. Bilang bukan semut, tapi baru kita potong. Subhanallah, dia nggak merasakan apapun juga. Itu Imam Abdul Wahhab Sya'rani, dia menyebutkan di antara sholatnya para wali-wali, itu di antara mereka yang bilang kepada anak-anaknya, kalau saya udah sholat, kalian mau berisik, berisik dah. Kenapa? Sebab li'anni la ahis bikum. Saya kalau udah sholat udah nggak tahu sekitar, nggak tahu ini ada suara apa, ini ngomong apa. Jadi kalau udah abahnya sholat, anaknya mau jerit-jerit, mau teriak, mau bergendang, nggak ada. Ayahnya ini tidak menyadari apa yang mereka lakukan saat dia udah sholat. Al-Imam Ali Zainal Abidin lagi sholat, tahu-tahu rumahnya terjadi kebakaran hebat di tempat beliau sholat itu. Sampai itu pembantu-pembantunya, teman-temannya, tetangganya itu berupaya memadamkan. Sambil menyuruh, ya Imam, ya Ibn binti Rasulillah, an-nar, api, harig. Dijeritin agar dia selesai sholatnya. Sebab ini api mulai mendekat. Wal imam ada tetap aja dia dalam sholat, dalam ibadatnya. Sholat seperti biasa, sujud kayak biasa, lama sujudnya. Sampai akhirnya api berhasil dipadamkan, wal imam masih tetap sholat. Begitu selesai dari sholat, dia ngelihat ini udah berantakan, ini udah angus. Begitu, tapi api sudah berhasil dipadamkan. Dia tanya, apa yang terjadi? Kenapa ini? Dibilang kebakaran. Waktu kamu sholat terjadi kebakaran, kita teriakin kamu, tapi kamu nggak sadar. Kamu nggak dengar saya manggil. Maka dijawab, saya sibuk dengan kebakaran yang lain. Saya sibuk dengan api yang lain, dengan api yang lebih besar, hingga api yang kecil ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan tuh api duniawi. Pernah sekali beliau lagi sholat di masjid. Tahu-tahu tiang masjid yang terbuat dari batu yang solid itu runtuh, jatuh ke bawah. Orang yang di pasar, di luar masjid, orang-orang yang ada di pasar jauh, itu sampai mereka kaget, terkejut. Saking dentumannya demikian keras. Wal imam, tetap aja dia sholat di masjid, nggak berasa apa-apa. Ketika selesai sholat, dia nanya, kapan ini rubuhnya? Kapan runtuhnya? Ada satu orang nanya kepada seorang waliullah. Dia tanya, kamu kalau sholat, pernahkah kamu dalam sholatmu terlintas hal lain selain daripada sholat? Maka dia jawab, apakah ada hal lain yang lebih lezat dari sholat hingga harus saya pikirkan di dalam sholat saya? Kalau ada yang lebih lezat dari sholat, ya mungkin bakalan kepikiran. Cuma kamu nanya, ada gak pikiran saya saat lagi sholat kepikiran dengan hal lain? Kalau hal itu lebih lezat dari sholat mungkin. Tapi saya mau tanya, memang ada hal yang lebih lezat dari sholat hingga sampai menghantui saya dalam sholat saya? Kalau buat dia nggak ada, buat kita banyak. Buat kita banyak. Maaf, orang kadang sholat yang dipikirin hal lain. Orang sholat begitu, sholat sampai buru-buru mikirin apa? Mumpung iklan. Mumpung lagi istirahat, lagi sholat dia mikirin bola. Subhanallah. Mereka itu adalah kesibukan duniawi mereka, tidak menjegal mereka dari hubungannya kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Nah karenanya itu Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait itu beliau bilang, banyak daripada Sadal Alawiyin futuhnya mereka di dalam sholat. Kenapa? Sebagai bentuk warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Ju'ilat gurratu aini fi shalah." Dijadikan kesukaan saya, hobi saya di dalam sholat, kelezatan di dalam sholat. Nabi kalau udah sholat itu, sahabat bilang, pernah satu fil Bukhari, Nabi lagi sholat, tahu-tahu mendekat sampai dekat ke mihrab. Lagi sholat nih bersama sahabat ngimamin, mendekat sampai dekat ke mihrab. Hampir-hampir tubuhnya nempel ke dinding mihrab. Tahu-tahu mundur selangkah, mundur lagi selangkah. Hampir-hampir tuh bagian belakang tubuhnya nempel dengan soft yang pertama, yang di belakangnya Rasulullah. Terus kembali ke tempat semula. Selesai dari itu semua, ditanya, ya Rasulullah, tadi kami heran dengan sholat yang kamu lakukan.
Engkau maju sampai nempel ke depan, mundur sampai ke belakang, terus kembali ke tempatmu. Apa yang terjadi? Nabi bilang saat saya sholat, tiba-tiba Allah Ta'ala bukakan hijab saya. Dibukakan hijab seolah-olah saya melihat surga depan mata. Sampai saya mendekat. Itu saya melihat surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Di antara yang saya lihat itu, ada buah anggur surga. Hampir saya mengambil buah anggur tersebut. Kalau saya ambil, niscaya kalian akan memakannya sampai hari kiamat nggak bakalan habis. Sebab tiap kali diambil, dia langsung tumbuh lagi. Subhanallah. Kemudian tiba-tiba berubah, channelnya berubah, ditampilkan neraka dengan segala macam azab yang ada di dalamnya. Maka saya mundur, sampai hampir dekat ke shaf yang belakang, yang di belakangnya Nabi Muhammad, hingga akhirnya ditutup lagi pandangan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu waliullah, dia bilang, saya kapanpun saya mau ngomong sama Allah, bisa kapanpun juga. Dan kapanpun saya mau mendengar dari Allah, bisa saya lakukan kapanpun juga. Ditanya bagaimana caranya? Kalau saya mau ngomong sama Allah, saya masuk dalam sholat. Sholat adalah munajat hamba kepada majikan. Dan kalau saya mau mendengar dari Allah, saya buka Quran. Quran adalah nasihat Allah kepada hambanya. Subhanallah. Nah, ini storynya mereka. Apa storynya kita? Apa ceritanya kita? Apa kisah kita dengan Al-Quran? Apa kisah kita dengan sholat? Nah, kalau kita subuhnya aja masih tawuran sama nafsu. Untuk sholat subuh aja masih berantem sama nafsu kita. Masih tarik ulur dengan nafsu kita. Bagaimana kita akan menempuh jenjang kewalian yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu ada satu orang bilang, nanya kepada gurunya, ya Syekh, apakah orang yang bermaksiat kepada Allah akan bisa mencapai ma'rifah, pengenalan kepada Allah? Maka dijawab oleh guru tersebut, la wala man hamma bil ma'siyah. Jangankan yang maksiat, yang niat, yang tekad mau maksiat aja gak bakal mencium aroma kewalian. Tapi kita harus mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, membersihkan nafsu kita. Ada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia berjalan bersama sahabat beliau, Syekh Ahmad Makarim, kemudian berdiskusi. Saat mereka lagi diskusi tentang sair ilallah, perjalanan menuju Allah Ta'ala, tahu-tahu ada beberapa buruh tani, pekerja di ladang. Kebetulan seorang wanita yang bekerja di ladang. Tahu-tahu dia berlari mendekati Habib Ali Habsyi. Syekh, ya Ali Habsyi, ya Ali Habsyi. Habib Ali berhenti, yang lagi diskusi nih. Tahu-tahu dia berhenti, dia nengok ke belakang. Wanita itu bilang, saya cuma mau bilang, ma gata'an nas anillah illa nufusuhum. Yang membuat orang terputus, terjegal dari Allah, jangan salahin orang, tapi salahkan nafsu mereka, itulah sendiri yang menjegal mereka untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Udah gitu jalan tuh orang. Habib Ali tengok-tengokan, kita lagi bicara hal tersebut. Tahu-tahu ada wanita yang kita kira orang biasa aja, pekerja, buruh tani, nggak taunya kita dikasyaf oleh wanita tersebut yang tidak kita kenal, langsung dia nyeletuk dalam pembicaraan kita. Wah, kata. Karenanya itu, perbaiki diri kita, taqwa kita, istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa insyaallah kita hadir malam hari ini ya di dalam hallnya Al-Habib Ja'far Al-Kaf yang kedua, dan juga hari lahir Majelis Jati Sumonegoro yang ke-5 tahun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Ya, kita keluar dari majelis ini menjadi manusia yang makin baik, makin taqwa, makin istiqamah. Enggak sulit mau menempuh jalan mereka, enggak sulit. Itu Syekh Al-Habib Umar cerita, kalau dulu tuh dibilang oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad, orang tuh kalau mau mencapai, menduduki kursi kewalian, antriannya panjang. Antriannya panjang. Kenapa? Sebab yang melamar banyak. Tapi kalau sekarang, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, antriannya kosong. Asal istiqomah sedikit aja, langsung ambil tuh tempat. Ambil tuh tempat. Kenapa? Orang ngelamarnya nggak ke situ, ngelamar ke yang lain, ke hal-hal duniawi. Tapi yang ingin mencari itu semuanya, itu kosong antriannya.
tinggal kita sedikit istiqamah. Sholat jamaah jangan tinggal. Kemudian juga wirid, zikir, walaupun hal yang simpel seperti wirdul latif atau ratibul haddad atau ratibul attas, hal-hal yang semacam ini. Kemudian juga Al-Quran, walaupun 3 lembar, 4 lembar, kalau bisa 1 juz, 2 juz, alhamdulillah. Salat duha, walaupun 2 rakaat, witir, walaupun 3 rakaat. Kemudian juga qiyamul lail, walaupun 15 menit sebelum subuh, prioritaskan itu semuanya. Maka niscaya kita akan menjadi hamba prioritas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan berkat aulia wa salihin, Allah taala dekatkan kita kepada mereka. Allah taala kumpulkan kita bersama mereka dan Allah taala anugerahkan kepada kita cinta kepada mereka. Beruntung orang yang cinta kepada para aulia wa salihin, dan lebih beruntung lagi orang-orang yang dicintai oleh para wali-walinya Allah, yang punya tempat di hatinya mereka, para wali-wali, para aulia wa salihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka, dan guru-guru kita bil khusus Al-Habib Lutfi diberikan kesehatan, afiat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.